sebanyak 326 kepala desa di Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI melakukan aksi damai di depan istana dan gedung DPR MPR RI untuk mendesak pemerintah pusat merevisi peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan anggaran desa atau DD. Kamis 16 Desember 2021. Nah, kalau gitu tinggal sisanya, perhatikan ya, 40% BLT, 20% adalah ketahanan pangan dan stop ketahanan pangan. Yang ketiga adalah saya bilang masalah 8%, jumlah total itu akumulasi 68%. Udah saja masyarakat desa ke desa diam semua, biar dia turun urusin BLT. Nah pemirsa, setelah adanya aksi damai di depan istana dan gedung DPR RI dan MPR kemarin dilakukan oleh APDESI dari dua provinsi, Banten dan Jawa Barat, untuk menuntut merevisi peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 soal dana desa atau DD. Apa saja sebenarnya tuntutan para kepala desa ini? Siang ini Bang Kumis mengundang Sekretaris APDESI Kabupaten Pandeglang, Kang Dedi. Selamat siang, Kang Dedi. Selamat siang. Ya. Kang Dedi, langsung saja nih, Ya. karena publik pun pengen tahu ya. Tiba-tiba ribuan bahkan itu kalau dilihat dari yang berunjuk rasa kemarin. Sebenarnya tuntutannya apa sih, Kang Dedi sebenarnya? Ya. Terima kasih Bang Kumis. Ya, salam. Saya mewakili dari beberapa kepala desa di Kabupaten Pandeglang. Ya. Dalam ini punya organisasi itu APDESI ya. Saya sebagai sekretaris APDESI menyampaikan kepada masyarakat juga supaya tahu ya. Tuntutan itu karena dengan adanya peraturan Presiden nomor 104 ya, itu mengatur tentang dana desa di situ. Ya. Kami dari APDESI kemarin sudah melakukan aksi damai ke Jakarta, yaitu 2 titik ya, istana dengan DPR RI. Yang turun ke jalan itu ke Jakarta itu 2 provinsi mayoritas, Banten dengan Jawa Barat. Ada juga dari provinsi lain itu perwakilan. Karena provinsi yang lain yang jauh dari ibu kota itu melakukan aksinya di berbagai wilayahnya masing-masing. Nah, tuntutan kami untuk peraturan Presiden nomor 104 itu, kami bukan untuk mencabut perpres itu, tapi ingin supaya merevisi. Karena ada 3 poin yang menurut kami tidak sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh musyawarah desa di tiap desa masing-masing. Awalnya musdus dulu, ya, dengan musyawarah desa. Itu kan sudah dicantumkan di RKPJMDes. Ya, betul. Ya. Tahapannya. Kenapa? Kami bukan tidak setuju dengan peraturan itu, ya, tapi harus direvisi. Karena di situ ada 3 poin ya. Poin pertama yaitu mengatur tentang BLT dana desa 40%. Itu yang paling urgen. 40% itu kami keberatan ya. Terus 20% itu buat ketahanan pangan ya, pangan dan hewani ya. Yang 1 poin lagi yaitu dukungan untuk penanganan COVID-19 itu 8%. Saya potong dulu Pak Lurah. Tadi ada kalimat yang Bang Kumis dengar keberatan, yang paling keberatan ya. Itu masalah dana yang 40% untuk BLT. Ya. Nah, bukannya juga itu untuk warga Palura sendiri yang memang saat ini ya. Di saat COVID-19 sudah berjalan sekian tahun, dampak dari COVID mungkin Pak Lurah akan merasakan juga. Dan pemerintah pusat berpikir adalah dana stimulan dengan cara bantuan langsung untuk warga. Kenapa Bapak ini nggak setuju gitu loh? Pusat melihatnya global ya, supaya memberikan kepada orang miskin, menuntaskan kemiskinan.
Tapi kami berbeda pandang. Karena dari pusat aja anggaran untuk orang miskin itu sudah ada. Salah satunya PKH. Yang kedua BPNT. Sudah banyak lah. Banyak lah. Yang Ada turun ada dari Jam provinsi 100. jam 1 juga ada di situ. Nah, kami memilih orang miskin yang seperti apa. Sedangkan dari sana itu udah ditentukan. Kategori miskinnya rumahnya yang masih kumuh. Terus belum permanen lah gitu. Sedangkan terutama di desa saya saja ya yang itu sudah adalah dari PKH dengan BPNT dan bansos yang lainnya. Ya. Nah, misalkan 40% dari anggaran desa dipotong oleh BLT ya. Itu emang di situ juga bunyinya minimal, bukan maksimal. Kecuali Berarti masih bisa bertambah juga. Iya. Bukan berkurang bahkan. Berarti di situ minimal itu 40% ya, kurang lebih 120-an ya, 120 KPM nanti. Sedangkan itu berjalan dalam 1 tahun. Ya, satu KPM-nya kan 300.000. Yang jelas itu kan kami memilih masyarakat itu kan nantinya kan kalau misalkan masyarakat yang menengah ini kebagiannya nih. Karena rata-rata yang miskin itu ya, tapi bukan terlalu miskin amat ya. Yang sudah kebagian itu kan sudah ada 2 program itu, BPNT dengan PKH. Nanti kalau ini ditambahkan 40% berarti jumlahnya banyak lagi. Untuk mending nih masyarakat bisa menerima dengan jumlah sekian. Tapi yang tidak kebagiannya juga nih masih banyak. Ini konflik di masyarakat. Bukti dengan waktu tahun-tahun kemarin itu adanya BST dari pusat, ya. Itu apalagi itu nama-nama KPM-nya ditentukan oleh pusat. Jadi yang kewalahan para perangkat desa dengan kepala desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Nah, Kang Dedi, menurut kacamata Bang Kumis nih sebagai YouTuber dan jurnalis ya. Jadi sebenarnya kan apa yang dikatakan Kang Dedi tadi bahwa dana-dana bantuan kepada warga sebenarnya kan sudah dianggarkan oleh pusat. Iya. Bukan dari anggaran desa. Kalaupun ada kemarin di saat Covid kan hanya 8% dari anggaran desa untuk Covid dan sudah dilaksanakan. Nah, ini pertanyaan besar bagi warga dan kami sebagai jurnalis seolah-olah ini pusat kok akhirnya membebankan kepada anggaran desa. Apakah pusat sendiri tidak ada anggarannya? Itu begitu. Yang jelas menurut kacamata kami itu kan sudah dianggarkan di Kementerian Sosial untuk sosial bantuan sosial itu. Karena kalau dana desa ini saya untuk sekup Kabupaten Pandeglang aja ya. Kita bicara Pandeglang. Kita hitung lah Pandeglang ini. Sisa dari 40%, 20%, 8%. Sisanya hanya 32%. Itu ya, dana desa. Itu untuk insentif perangkat desa saja dari RT RW ya, Linmas, kader guru ngaji kan dari dana desa untuk untuk Pandeglang. Kalaupun nilainya sebenarnya belum layak sebagai sesuai dengan pekerjaannya gitu. Ya, makanya begini. Kalau dialokasikan hanya 32% sisanya itu dari 3 poin itu menurut saya untuk desa saya aja nggak cukup untuk insentif. Karena Pandeglang insentif dari RT RW kader posyandu Linmas itu emang dari dana desa. Kecuali contoh di Provinsi Banten Kabupaten Tangerang, ADD-nya kan gede. Iya, bisa ngambil dari situ. Tapi kalau Pandeglang kami menerima ADD-nya kecil kan itunya juga bukan nggak cukup ya, tapi pasti juga mengurangi insentif para RT RW dan kader dan Linmas yang lainnya juga itu. Nah, pertanyaan lagi ya, Bang Kumis pun kadang-kadang mengamati dari peraturan yang tadi ya, terutama Pandeglang sendiri kan ini Bupati Pandeglang sedang mengenjot masalah jalan pembangunan yang memang sampai hari ini belum 100% terlaksanakan. Nah, dengan adanya peraturan sendiri akan berpengaruh nggak Bang? Berpengaruh, karena gini contohnya. Kita kan hasil musyawarah dengan beberapa yang ada di desa itu seperti RT RW, para yang lainnya seperti kadus sudah mengajukan ke desa. Ini poin-poin yang harus dibangun oleh desa. Yang jelas dengan adanya Perpres ini, ya Perpres nomor 104 ini, ya kita kan harus mengubah lagi
mengubah lagi. Terus juga tuntutan masyarakat, apalagi pasca pilkades ini, janji-janji kita terhadap masyarakat untuk pembangunan, misalkan pemasangan paving block, misalkan untuk pembangunan drainase atau TPT atau pembangunan lapen yang lainnya kan itu Justru, tidak terserap. Kang Dedi, kalau Bang Kumis ini agak sedikit apa ya? Karena apa? Ini pasti yang demo ini kenapa antusias? Karena punya tanggung jawab moral di saat sebagai bahan untuk membangun desanya. Dan saya yakin semua calon kepala desa pada waktu itu semua bicara tentang pembangunan dan akhirnya dengan lahirnya Perpres ini kan beban moral juga. Nah, ini gimana untuk menjelaskan kepada kita kan dipertanyakan oleh masyarakat. Gimana ke janji Pak Lurah mau membangun ini, misalkan jalan ini, membangun drainase atau yang lainnya itu. Ini kan sudah, kalau ini tidak direvisi atau tidak dicabut, jelas kalau kita harus mengikuti pusat saja, jelas untuk tahun 2022 ini tidak ada pembangunan fisik untuk desa. Kalau dari dana desa, apalagi yang sudah dicanangkan oleh Bupati Jaka Mantul. Kita mengikuti Jaka Mantul bagaimana mau membangun kita. Anggarannya saja sudah tidak ada, sudah minim kan itu. Yang jelas harapan saya bahwa pemerintah pusat juga harus meng-cross check ke bawah. Bagaimana yang sudah dilakukan musyawarah di desa itulah. Jadi kami inginkan kembalikan otonomi daerah. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 itu jelas. Desa musyawarah yang tertinggi itu kan musyawarah desa. Musyawarah desa kalau setelah ini dipatahkan oleh Perpres, apalah daya kan? Tanganlah tak sampai untuk membangun desa sesuai dengan yang dirancangkan oleh desa. Akhirnya gini loh, Pak Sekretaris kita bisa mengulas flashback ke belakang. Dulu di zaman sebelum Pak Jokowi ini kan ada istilah dari atas ke bawah. Yang dulu tuh kan seolah-olah pusat menentukan ini desa tinggal melaksanakan. Dan muncullah satu era reformasi dari bawah ke atas. Nah, ini menurut Pak Sekretaris sendiri, apakah memang ada indikasi pusat akan mengotomi program-program sesuai keinginan pusat sendiri? Kan sekarang sudah jelas. Pak Presiden juga mungkin ada yang ngebisikin Pak Presiden. Jadi mengatur dana desa yang sudah jelas, kita sudah ada undang-undangnya Saya harapkan untuk desa ini serahkan saja kepada desa. Gimana desa mau mengatur anggaran ini? Karena kita juga kan hasil musyawarah di desa. Tidak semena-mena ini kepala desa harus ini, kepala desa yang menentukan, bukan. Karena ini hasil musyawarah di desa. Karena dengan lahirnya Perpres ini kan kami bukan tidak menghargai Bapak Presiden sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami menghargai, tapi harus dikaji juga, dikaji ulang. Karena dengan timbulnya seperti ini, khususnya untuk Kabupaten Pandeglang aja, sisa anggaran DD 32%, rata-rata itu desa itu untuk insentif saja tidak cukup. Tidak cukup. Pak Sekretaris, hasil ini warga menunggu nih, kan? Warga Pandeglang khususnya menunggu hasil dari teman-teman Kang Dedi yang duduk. Bahkan ratusan mobil begitu ramenya di depan istana, itu hasilnya apa gitu loh. Kemarin perwakilan dari pengurus pusat itu masuk ke istana ngobrol-ngobrol di sana sekitar 10 menit jadi di sana tidak ketemu presiden langsung, hanya ada mungkin di situ ada staf yang lainnya. Yang jelas di sana itu saya kemarin komunikasi dengan Ketua Umum DPP Abdesi. Ini nanti sedang dibicarakan dan kita memohon baik itu secara resmi bersurat ke Presiden dalam hal ini ke pihak istana. Yang keduanya secara lisan sudah disampaikan kemarin di lapangan. Jadi mudah-mudahan Pak Presiden mendengar aspirasi dari para kepala desa di seluruh Indonesia ini,
bukan hanya Pandeglang Iya. Banten, seluruh Indonesia. Karena ini mau kebetulan Bang Kumis adanya di Pandeglang, Iya. dan Abdesi Pandeglang lah yang paling terdekat Bang Kumis Iya. bincang-bincang gitu Iya. kan. Yang jelas kami berharap itu segera direvisi peraturan presiden itu. Karena biar tidak ada gejolak. Karena kami pun juga sudah menyajikan sudah punya musyawarah desa masing-masing. Yang tinggal melaksanakan Dengan di tahun melaksanakan 2020 kita musyawarahkan ya kan. 2021. Ya kan melaksanakan 2021 nih Ah, kan gitu loh. Iya, untuk melaksanakan 2022. Nah, itu kan. Karena turunnya dengan Perpres ini kan kita mau melaksanakan bagaimana? Kan kita harus merubah APBDes kita lagi. Nah, Ini. terus pertanyaan gini nih, seandainya karena tadi ya anggap saja kemarin tidak ada hasil karena tidak ada jawaban. Iya. Selalu dalam arti kata diplomatis seorang pejabat Iya. bahwa akan dipertimbangkan, Pertimbangkan, akan dilihat kembali, Iya. akan ditinjau kembali Iya. dan itu sering Bang Kumis dengar dari kata-kata itu ya. Kalau memang batas waktunya sendiri kapan itu? Ya, hari ini aja. Hmm. Hari ini aja saya kemarin komunikasi dengan ketua umum. Hmm? Hari ini aja pengurus DPP Abdesi Pusat terus mau ke istana lagi koordinasi. Ya. Terus kalau misalkan ini Perpres ini tidak dicabut atau tidak direvisi, maka kawan-kawan kepala desa mayoritas untuk turun kembali. Wah, Bahkan ini kami rencana ingin mengajak perangkat desa. RT-nya juga. Ya, RT di yang, bawah sana. yang tadi merasa terancam nih Ya, anggarannya. Karena bicara RT RW sebenarnya Ya. setengah sosial mereka Ya. itu. Hmm. Pemerintah paling bawah kan mereka kasihan. Kalau seandainya dengan anggaran tersebut Jelas kayak kalau Nedi. ya kalau tidak direvisi kan insentif semuanya juga terpotong. Dikurangi lah, Ya. dikurangi karena mereka juga kerja di bawah seperti RT RW kan sudah mengalami masyarakat ya. Kalau ini insentifnya misalkan dikurangi, ya mereka juga bertanya-tanya. Makanya saya dengan aksi ini kita kan aksi-aksi damai Ya. ke Jakarta. Hanya menuntut itu saja karena Pak Presiden juga mungkin melalui Kemendes Ya. juga harus meninjau kembali dengan Perpres itu sendiri. Karena jangan merugikan atau gejolak di desanya masing-masing. Nah, kalau mau ya Bang Kumis, Ya, saya coba. masukan nih. Nah, Kalau jadi gini mau. maksudnya begini. Di saat kita mengkritisi sebuah kebijakan Ya. pemerintah yang Ya. dianggap kurang tepat, bukan salah. Ya, bukan salah, Ya, bukan. kurang tepat. Ya. Nah, minimalnya Abdesi Pandeglang punya gagasan. Ya. Apa Kalau gagasannya mau itu loh? gagasan dari kami, kalau mau jangan BLT lah. Berikan untuk usaha masyarakat. Ya. Apalagi sekarang saya udah kacaunya ini ada bantuan ke masyarakat itu yang 1.200.000. Iya. Itu ya. Bukan rahasia umum lagi. Iya, itu kan Nggak usah dibicarakan. gejolak. Gejolak. Gejolak yang ngaturnya siapa? Yang dapatnya siapa? Kadang-kadang kepala desa tidak tahu kan gitu. Itu bukan pinjam lagi. Iya. Hibah. Hibah. Ya, dikasih ke masyarakat cuma-cuma. Jadi saya gini, masyarakat ini sebetulnya jangan terlalu dimanjakan dengan bantuan sosial, ya. Jadi berikanlah masyarakat untuk Pengembangan usahanya, UMKM. Industri kan banyak tuh. Nah, itu. Kelompok-kelompok gitu kan. Maksud saya seperti itu. Jadi berikanlah masyarakat supaya bisa mandiri. Kalau seperti inilah bisa dikatakan manja lah masyarakat. Kadang-kadang kita terus bergulir bantuan. Tapi di sisi lain seperti ya kalau untuk desa saya mungkin hanya beberapa titik saja untuk pembangunan infrastruktur ya. Tapi lihat dari selatan Nah, itu. kasihan ya. Kasihan. Justru itu. Dana desa hanya diperuntukkan cuma-cuma untuk hanya bantuan sosial saja ya. Jadi gini aja, saya solusinya bagi kami jadi untuk BLT 40% jadi dirubah saja bahasanya dari minimal menjadi maksimal. Itu. Ya, kalau yang ngatur desa nantinya. ya yang disesuaikan kan gitu kan. seperti tahun sebelumnya saya seperti Iya, oke. tahun 2021 nanti desa yang menyesuaikan siapa saja yang dapat untuk mendapatkan BLT itu ya. Oke, Ya. Kang Dedi, terima kasih nih. Ya. Mudah-mudahan bincang-bincang santai Ya. di hari Jumat ini Ya, akan membawakan berkah amin. khususnya amin. untuk warga Pandeglang, Amin. umumnya untuk Indonesia. Amin. Di saat gejolak Ya. masalah peraturan
Presiden Ya. nomor 104 tahun 2021. Ya. Dan mungkin Bang Kumis bukan saja nanti bincang-bincang dengan Abdesi sendiri, Ya. mungkin ada beberapa pihak pun akan Bang Kumis coba nanti Ya, ya. untuk meminta klarifikasi atau bincang-bincang Ya. seperti ketua dewan, Ya. termasuk Kepala dinas. kepala dinas DPD. BMPD sendiri ikutin Plus dengan bupati sekali. plus insya Allah Ya, dengan ini bupati. ibu permintaan dari Saya yakin ini. Kang Abde. Saya yakin Bupati Pandeglang dengan Kepala Dinas DPPD Pak Doni juga kewalahan sebetulnya melihat kondisi APBD kita kan kecil. Ya, tidak cukup lah untuk insentif saja. Nah, ini permintaan dari Sekretaris Abdesi sendiri, Bang Kumis mungkin akan mencoba untuk mengatur waktu Ya, ya. dengan Ibu Bupati ya Iya, iya. untuk barang-barang podcast seperti ini. Ya, ya. Terima kasih Ya, Kang Edi. ya, ya. Informasi ini dari Ya. kunjungannya ke Ya, ya. channel Bang Kumis berbagi. Ya, ya. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi, referensi, informasi, faktual dan terpercaya.